Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wal hadirin wal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu, kumpulkan kita di majelis khair, dikumpulkan kita di taman surga. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menghapuskan dosa-dosa kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terbaginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah kita semua kalau mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Mengawali pengajian kita malam hari ini, kita baca surat Al-Fatihah yang bahannya kita hadiahkan untuk orang tua kita yang telah rahmatullah, ibu bapak kita, kakak kita, sanak famili kita, kerabat kita, dan yang jalan menjadi muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, khususan mu'alifat kitab Syekh Muhammad Ahmad bin Hajar Asqalani, masyayikh kita Syekh Nawawi bin Muhammad. Semoga semoga akan menjadikan pengajian dari wajiban ayat Syekh Ahmad Tijani. Semoga Allah berikan nikmat sehat, afiat, panjang umur, dan taufik dari Allah. Murah rezeki kita, berkah rezeki kita, segala urusan kita, apa yang menjadi hajat dunia akhirat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Warga kita sendiri makan soleh soleh. Agar kita punya manfaat di dunia kita semua. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Husnul Khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli
الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المسوط بسين مهملة مغمومة آخره طاء مهملة ويقال متون بميم مفتوحة فطاء مهملة بميم مفتوحة فطاء مهملة آخره نون وهو صاحب الأخبار أي الكاذبة يلقيها في أفواه الناس أي على ألسنتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المسوط adapun masud bisinin muhmalatin madmumatin dengan huruf sin muhmalatin madmumatin yang tidak bertitik, bisinin muhmalatin dengan sin tanpa titik. Kalau huruf sin dikasih titik 3 ya berarti shin. Bisinin muhmalatin dengan huruf sin tanpa titik. Madmumatin yang dibaca dhammah. Masuk. Akhiruhu ta'un yang mana akhirnya itu ta'un muhmalatun. Akhirannya itu ta muhmalatun yang artinya huruf ta tanpa titik. Kalau huruf ta yang mirip ta itu ada titiknya berarti huruf zo gitu. Jadi keterangannya sebelum begitu. Ya. Sin yang enggak ada titiknya, kemudian ta yang enggak ada titiknya. Jadi misalkan cetakan tiba-tiba ada titiknya gitu, ketitik misalkan namanya cetakan, ketitik baik itu di huruf sinnya atau di huruf di topnya sehingga shu atau zu masuz sauhama. Tapi di sini keterangannya diterangkan dengan huruf sin yang tanpa titik, tidak bertitik, juga to tanpa titik. Di situ menjadi penjelasan. Seumpama ada cetakan atau ketikan yang kurang sesuai, maka tentu yang kita pakai penjelasannya di sini muhmalatin akhiru ta'un muhmalatun. Jadi bacanya masuk ya su ada titik beda akhir. Wa amal masud itu namanya masud. Wa yuqalu. Jadi masud ini adalah kita masih berbicara pembahasan
tentang Setan. zurriyatus syaitan, keluarga besar daripada syaitan. Kita sekadar mengingat kembali bahwa nama-namanya itu Zaitun, Wawasinun, Lakusun. Kemudian Aqwanun, Hafafun, Murratun. Kemudian yang tiga berikutnya Masutun, Wadasimun, Wawalhanun. Sini dijelaskan ada 9 nama keluarga besar daripada syaitan, dan itu semuanya sudah masing-masing ada bagiannya, sepentolannya, pimpinannya, bagian ini siapa bagiannya. Wa ammal masutu wa yuqalu, dan dikatakan matunun. Kalau tadi itu masutun, wa yuqalu, dan dikatakan, kalau ada kalimatnya dikatakan kir, wa yuqalu, dikatakan, ini maksudnya tidak banyak, ada yang bicara begitu. Maksudnya keterangannya itu masyhurnya Masud, nama keluarga syaitan itu diantaranya Masud, ya kan, Masud. Tapi ada yang bilang juga namanya Matun gitu. Kalau ada yang bilang dikatakan namanya Matun, berarti nggak banyak tuh yang bilang Matun gitu. Tapi yang masyhur Masud. Bimimin maftuhatin, dengan huruf mim maftuhatin yang dibaca fathah, ma. Fata'in muhmalatin, lalu huruf ta yang menyusul muhmalatin tanpa titik, ta, matun. Kemudian akhiruhu nunun, matunun atau matun. Jadi masyhurnya itu Masud, tetapi ada juga yang mengatakan sebutannya Matun. Siapa Masud itu, atau yang dikatakan juga mengatakan Matun? Fahuwa sahibul akhbaril kadhibah. Maksud itu adalah tugasnya atau pemimpin daripada yang membawa kabar-kabar dusta, kabar bohong. Yulqiha fi afwahin nas ay ala alsinatihim. Yulqiha fi afwahin nas, yang dia sampaikan berita dusta tersebut fi afwahin nas, kepada afwah itu fahun, yaitu mulut-mulut manusia, fahun mulut, afwahin nas pada ay ala alsinatihim, pada mulut-mulut atau lisan-lisannya manusia. Jadi dikatakan lisan itu kenapa dijadikan sebagai tolak ukur keselamatan seseorang? Apa itu? Fi hifzil lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Lisan itu artinya apa? Lidah, bukan mulut. Lisan itu artinya lidah. Kenapa digunakan lisan? Pernah atau juga saya sering sampaikan, karena lisanlah yang mengatur daripada keluarnya setiap huruf untuk membentuk suatu kata. Jadi jelas dan tidaknya seseorang berbicara bisa dipahamin atau tidak bisa dipahaminnya seseorang ketika dia ngomong atau berbicara, ketika kalam, maka tergantung lidahnya. Kalau dia nggak punya lidah, susah. Coba rasain sendiri, kamu coba. Misalkan bukan kita anggapnya lidah itu tidak berfungsi. Ya. Mau manggil siapa juga?
Semuanya sama. Apa? Ya sama. Artinya ketika lidah itu tidak berfungsi, nggak punya lidah, baik itu ketika atau ada tapi dia dalam sakit stroke, nggak bisa digunakan. Meskipun mulutnya itu baik, tapi karena lidahnya tidak bisa digunakan, tidak sempurna, maka kalimatnya pun tidak akan sempurna. Maka di sini jadi barometer salamatul insan fi hifzil lisan. Huruf, kita mengucapkan huruf antara huruf sin dengan shin dengan shad, huruf-huruf lainnya itu yang ngatur mana? Lidah. Bagaimana bunyi huruf itu bisa menjadi shin? Coba lidah taruh di bawah, shin, bunyinya tebal. Coba mau bunyi huruf shin, tapi lidahnya di atas. Kalau orang Tegal ngalamin guru. Gimana? Kalau orang Tegal ngalamin. Orang ya ngalamin.